Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran mahasiswa semuanya pada kuliah hari ini. Dan untuk materi hari ini adalah membahas mengenai UK2 yang sudah kita laksanakan kemarin ya. Dan marilah kita buka pertemuan pada hari ini dengan baca lafal basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan langsung saja saya reskin untuk membahas mengenai jawaban dari IPA 2 yang nanti saya harapkan bisa digunakan sebagai bahan ya evaluasi dari mahasiswa untuk proses remisi ataupun untuk pemahaman terhadap bab berikutnya yaitu bab ini. Oke, saya share screen. Oke, di sini sudah lihat ya. Dan ini adalah soal untuk UK2 pada pertemuan dunia ya, yang saya bacakan saja. PT Tambak membeli ya 100% saham PT Rejo pada tanggal 1 Januari 2015 dengan sebesar 700.000 ya tunai. Semua nilai wajar sama dengan nilai buku kecuali peralatan, sekali lagi ya, kecuali peralatan 60.000 lebih besar dari nilai buku. Sekali lagi kuncinya ada di sini ya, kecuali peralatan itu 60.000 lebih besar dari nilai bukunya. Umur ekonomi semua aset adalah 5 tahun. Kedua neraca perusahaan tersebut adalah ini ya. Oke, sebenarnya ini nanti akan visual itu akan saya blok ya ini ya. Bisa blok ya. Itu visual adalah saya blok seperti ini. Ya, seperti ini ya. Tapi untuk pemahaman terhadap jawaban dari UPA 2 ini saya ya. Nah, terus yang pertama adalah ya, yang pertama eh, kita lakukan adalah pertama melakukan perhitungan, yaitu apa? Perhitungannya yaitu bagaimana perhitungan dari cost of investment-nya. Cost of investment untuk melihat dari selisihnya. Ya, kita buat perhitungan. Yang pertama adalah cost of investment atau yang kita sebut sebagai harga perolehan investasi sebesar 700.000. Kemudian saham, agio laba dan laba dividen 1 Januari. Kita lihat di soal ya. Di soal itu fokusnya adalah PT Anak dulu ya, PT Anak. Fokusnya PT Anak. Ya. Jadi untuk saham, ya, untuk saham itu berapa PT Anak? Ya, PT Anak sahamnya adalah 200.000, kemudian agionya adalah 20.000, ya, ini. Kemudian laba dividen 1 Januari adalah 380, sehingga kalau kita jumlahkan di sini adalah 600. Ya, kita masukkan di situ ya, yaitu cost of investment 700, nilai buku dari saham 200, agio saham 20.000, dan laba dividen awal tahun atau 1 Januari 380. Sehingga totalnya adalah saham PT Rejo itu adalah 600.000 rupiah. Kemudian dikalikan berapa? Dikalikan berapa persen kepemilikannya. Kita lihat di soal ya. Di soal itu berapa ya? Di sini ya, di soal ternyata PT Rejo Tambak itu membeli berapa? 100% saham itu ya. 100% saham. Sehingga kita kalikan 100%. Ya, jumlahnya 600.000, sehingga selisih totalnya ya, selisih totalnya itu adalah cost of investment ini ya dikurangi dengan nilai buku dari apa ekuitas.
sehingga selisihnya adalah 100.000. Itu ya, sekali lagi perhitungannya adalah ini yang pertama. Ini adalah perhitungan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita akan melihat berapa goodwill-nya ya, berapa goodwill-nya. Kita lihat dulu hitungannya adalah yang pertama harus memasukkan dulu ya nilai dari cost of investment. Yang kedua nanti kita akan menghitung nilai wajar net asset. Sedangkan yang ketiga kita akan menghitung nilai buku net asset. Yang sudah diketahui adalah ini ya, cost of investment-nya 700.000 berasal dari sini ya, 700.000. Kemudian yang kedua, nilai buku net asset sudah kita ketahui dari mana ini ya, nilai buku dari net asset atau ekuitas. Jumlahnya adalah berapa? 600.000 di sini ya, 600.000. Sehingga di sini kita tulis 600.000. Nah, kemudian nilai wajar net asset, ya, nilai wajar net asset itu berapa? Nah, kita harus lihat dulu soalnya ya. Ada dua cara, langsung melihat soal atau melihat tabel. Ya. Oke, kalau kita lihat di soalnya, ya, di soalnya di sini adalah apa? Soalnya ya, di soalnya di sini kita bisa melihat bahwa yang membedakan nilai buku ini ya, yang membedakan nilai buku dan nilai wajar di sini apa? Yaitu kita lihat di sini yang membedakan nilai buku dan nilai wajar adalah peralatan, yaitu 60.000 lebih besar daripada nilai bukunya. Jadi peralatan itu atau nilai wajarnya itu 60.000 lebih besar, sehingga otomatis kita bisa menghitung nilai wajarnya itu hanya pada aset peralatan ya. Hanya aset berapa selisihnya? 60.000 lebih besar ya. Nilai wajar net aset itu adalah 60.000 lebih besar. Artinya apa? Nilai buku ditambah yaitu 600.000 ditambah 60.000, jadi nilai wajarnya adalah 660.000. Nah, dan ini bisa kita apa, buat perhitungan, yaitu goodwill-nya adalah 40.000, selisih asetnya 60.000. Ini adalah cara yang utama. Atau cara yang kedua, dan nanti bisa kita buatkan juga apakah ada depresiasi atau tidak, yaitu membuat tabel. Jadi, yang kedua caranya adalah membuat tabel, yaitu apa? Tabel depresiasi. Kita lihat selisih, yang penting di sini ada selisihnya ya. Kalau ini kan langsung ya, kalau tidak langsung itu berarti bisa kita buat seperti ini ya, yaitu nilai bukunya berapa, kemudian nilai dari nilai wajarnya berapa. Ini apakah yang tanah ada tidak? Tidak ada, tidak perlu kita tulis. Patennya ada tidak? Tidak ada, tidak perlu kita tulis. Hutangnya ada tidak? Tidak. Kita tulis ya. Peralatan berapa? Kita tidak tahu ya. Apakah kita bisa tahu ini ya, pada 2015 di sini peralatannya berapa? Ya, ini kalau untuk perhitungan awal ya, itu masih mudah ya ini ya. Jadi ada yang penting 60.000 gitu ya. Nah, di sini 60.000. Nah, kita buat saja apakah nilai buku dan nilai wajarnya bisa kita ketahui. Tidak bisa tahu ya, karena soalnya yang penting ada selisihnya di sini. Kalau nanti di soal nilai buku dan nilai wajar kita ketahui, kita akan bisa melihat selisih. Nanti di soal itu yang dinyatakan itu hanya selisih ya. Berarti kita langsung di sini. Selisihnya adalah plus 60.000. Berarti kita tulis ya, ini selisih itu adalah selisih untuk 100%. Berarti berapa? 60.000 dikalikan 100% ya, yaitu 60.000 juga ya. Berarti total asetnya ya, total asetnya di sini adalah 60.000. Ini adalah
apa selisih aset. Selisih asetnya berapa? Ya, selisih asetnya adalah 60.000. Ditambah dengan apa? Goodwill ya. Goodwillnya berapa? 40.000 kita masukkan di sini ya. Dimasukkannya di yang sudah ada persennya ya. Kalau yang bab ini masih 100%, berarti masuk ya 40.000, berarti totalnya ya, total selisihnya ya, di sini total selisih adalah 100.000. Oke, ini ya, ini perlu dipahami dulu ya, yaitu pertama membuat perhitungan apakah total selisihnya berapa, ini ya total selisih. Kemudian selisihnya itu ada di mana saja. Ternyata dari perhitungan tiga komponen investasi kita bisa melihat selisih 100 itu terdiri dari goodwill 40 dan selisih aset 60.000. Berikutnya kita membuat tabel ya. Tabel selisih di sini. Oke. Sama itu ya 60 dan yang berikutnya adalah membuat kolom umur ekonomi. UE itu adalah umur ekonomi. Umur ekonomi. Oke, ini umur ekonomi. Di soal itu dikatakan bahwa umur ekonomi semua aset itu 5 tahun. Jadi kita lihat yang bisa ada umur ekonominya adalah hanya peralatan. Tanah tidak mungkin ya ada umur ekonomi. Ya ada, tetapi menurut asumsi akuntansi tanah itu umurnya unlimited ya, tidak terbatas, tidak terhingga, sehingga apa eh, tidak dimasukkan ya. Utang juga tidak, yang bisa ada umur ekonomi itu adalah aset tetap ya. Aset tetap bisa berwujud peralatan atau goodwill. Ini goodwill itu aset tetap tidak berwujud, sehingga kita masukkan di sini. Untuk peralatan itu umur ekonominya 5 tahun, yang lainnya tidak ada. Goodwill itu juga umur ekonominya itu 5 tahun, sehingga bisa kita buat bahwa depresiasinya itu berapa? 60 dibagi 5 tahun, jadi depresiasinya 12.000. Untuk goodwill 40.000 untuk 5 tahun, sehingga amortisasi ya, kalau goodwill itu amortisasinya 8.000, sehingga jumlah total depresiasinya itu adalah 20.000. Nah, setelah selesai kita akan membuat tabel berkas kerja kolom anak di sini ya, kolom anak ini. Jadi kita isikan penjualan 400, sehingga total kreditnya pendapatan resiko tidak ada ya, sehingga kreditnya 400, harga pokok penjualan 250, depresiasi 20, biaya lain 30, sehingga totalnya 300.000. Karena ini adalah pengeluaran, kita masukkan debit dan diberi simbol minus atau dalam kurung. Dari mana ini resonya? Kita ambilkan data dari sini. BP Rejo. Kita ambilkan dari sini. Oke. Setelah itu kita akan membuat yang debitnya ya. Ini berarti kita akan kreditnya sudah, debitnya sudah ya. Pendapatan minoritas belum ada ya, karena masih 100% ya. Nah, berikutnya adalah selisih dari kredit dan debit, itu adalah selisih dari pendapatan dan pengeluaran, itu dikasih sebagai pendapatan bersih atau net income atau laba, yaitu berapa? 400 dikurangi 300 berarti 100. 100 ini karena pendapatan bersih itu ditaruh di bawahnya, pendapatan bersih 100.000. Oh, ini.
Kemudian berikutnya laba ditahan awal 1 Januari 380. Totalnya berapa? 380 ditambah dengan apa? Ditambah dengan 100. Jumlahnya ada 480. Kemudian dividennya berapa? Dividennya adalah 40.000 karena dividen itu mengurangi laba ya, sehingga ini dibuat minus atau dalam tanda kurung. Sehingga laba ditahan Hertan atau 31 Desember adalah 480 kurangi 40, 440.000. Karena ini adalah laba di 31 Desember, kemudian kita masukkan di bawah di sini. Di bawah ya, laba ditahan 31 Desember di 147. Berikutnya adalah kas. Dari kolom PT Reso 100.000, piutang 100.000, persediaan 200.000, tanah 200.000, peralatan 420.000, hak paten itu 320.000, sehingga totalnya adalah debitnya 1.340.000. Kemudian juga dengan akumulasi depresiasi ya, kita masukkan 240, utang dagang 240.000, utang wesel 200.000, SAM 200.000, agio SAM 20.000, dan laba ditahan yang sudah kita hitung di atas 440.000, sehingga jumlahnya sama ya, 1.340.000. Oke, ini apa jawabannya. Dari sini kita bisa melihat ya bahwa yang pertama kita lihat di sini adalah pendapatannya itu adalah 100.000. Ya, ingat ya, ini pendapatan atau labanya 100.000 dan dividennya adalah 40.000. Dari dua data ini kemudian kita masukkan di jurnal pembelian. Ya. Yaitu ini jurnalnya ada 4 ya. Yang pertama untuk mencatat pembelian saham PT Rejo 700.000 ya. Pertama, jurnal pertama, debit investasi PT Rejo 700.000, kreditnya adalah 700.000. Jurnal kedua untuk mencatat pendapatan PT Rejo, berapa pendapatannya tadi? Sudah kita hitung, yaitu 100.000 kali 100% ya. Sehingga jurnalnya adalah investasi PT Rejo 100.000 pada pendapatan PT Rejo 100.000. Jurnal yang ketiga itu untuk mencatat pembelian saham. Ya, untuk mencatat pembagian dividen, yaitu jurnalnya adalah debitnya 40.000, kreditnya adalah investasi 40.000. Dan terakhir yaitu untuk mencatat depresiasi amortisasi ya, depresiasi amortisasi, ya, yaitu yang berapa tadi itu ya, depresiasi amortisasinya 20.000 ini ya, sehingga bisa kita jurnalkan, yaitu jurnal nomor 4, pendapatan PT Rejo 20.000 pada investasi PT Rejo 20.000. Dari jurnal 1, 2, 3, dan 4, kita kemudian akan membuat neraca saldo atau buku besar rekening T ya, yaitu ini. Investasi di PT Rejo ya, investasi di PT Rejo itu berapa? Berdasarkan jurnal 1 ya, berdasarkan jurnal 1, 2, 3, 4 ya, berdasarkan jurnal 1, 2, 3, 4 itu berarti 1, 2, 3, 4 berarti saldonya 740 debit. Yang kedua, berapa pendapatan dari PT Rejo ini ya, PT Rejo di sini, PT Rejo itu adalah berdasarkan jurnal yang kedua dan keempat, sehingga saldonya adalah kredit 80.000. Nah, kita punya data ya bahwa investasinya PT Rejo di PT Rejo itu 740 dan pendapatan dari PT Rejo itu 80.
dari sini kemudian kita membuat kertas kerja, ya, tapi di kolom PT induk karena kita sudah punya datanya ini ya. Nah ini data ini sebetulnya nanti kalau kita pasang di soal itu akan cocok, yaitu investasinya 740 kan, kemudian pendapatan PT Resonnya 80.000. Nah itu ya, jadi cara mencarinya itu seperti itu. Kemudian dari datanya ini kemudian kita masukkan ke kolom PT induk ya, jadi PT Sambut. Penjualan 1.500.000, pendapatan yang sudah kita hitung 80.000 dari sini ya. Kemudian totalnya adalah 1.580.000. Kemudian berikutnya adalah harga pokok penjualan 700.000. Kemudian eh, depresiasi amortisasi 120.000, biaya lain 80.000, sehingga jumlah debitnya 90.000. Minoritas tidak ada, jadi pendapatan bersih adalah 1.580.000 dikurangi 900, jumlahnya 680. 680 itu kita masukkan ke bawahnya 680. Laba ditahan 1 Januari 840, ya, kemudian ditambah dengan pendapatan bersihnya itu ya, sehingga jumlahnya adalah 1.520.000 dikurangi dengan dividen 120, sehingga laba ditahan 31 Desember 1.400.000 ini kita masukkan di bawah. Laba ditahan 31 Desember atau 1.400.000. Kemudian kita isikan kas 200.000, piutang 200.000, persediaan 500.000, tanah 600.000, peralatan 650, paten 370.